Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adinda Hikmah 10 JKT. Video kali ini kita akan belajar caranya meremote dengan real device, teman-teman. Di sini bisa dilihat sendiri bahwa di sini ada kabel, ada laptop, PC, dan juga switch. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini ada wordwall. Ini namanya interface dan juga ini, dan interface ini akan dimasukkan pada di ACDD access point atau internet laptop dan PC juga. Pada video kali ini kita akan mengenal meremote dengan real device ya, teman-teman. Nanti di sini ada yang namanya root console. Bisa dilihat atau bisa dibaca sendiri bahwa di sini ada root console. Root console ini gunanya untuk mengkonfigurasi atau meremote pada laptop atau PC dengan menggunakan kabelnya ini. Nanti kabel ini akan tersambung kepada console, lalu kabel ini tersambung pada laptop atau view PC. Oke, teman-teman, di video sebelumnya kita sudah remote real device. Nah, video kali ini kita akan mencoba meremote dengan Cisco pakai tracer. Oke, kita langsung saja masukkan switchnya dulu. Kita masuk, kita pilih yang paling kiri yang 2960. Kita masukkan juga visinya. Oke, di sini sudah. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri pada koneksinya sendiri. Ini jenis-jenis kabelnya, teman-teman. Untuk kabelnya, untuk automatical charge connection ini udah di pouch ya, teman-teman. Kalau kita menghubungkan untuk FA gitu menggunakan kabel yang ini. Nah, untuk yang meremote memakai kabel yang namanya konsol. Kita coba saja. Kita masuk ke konsol, lalu kita masuk ke RS232. Teman-teman, untuk konfigurasi sebenarnya ada dua cara, yaitu pada kita klik ini, lalu kita klik CLI, lalu kita konfigurasi. Nah, namun kali ini kita akan mencoba meremote atau mengkonfigurasi menggunakan PC, teman-teman. Caranya kita masukkan kabel tadi, lalu kita buka PC-nya, lalu kita masuk pada desktop, terminal. Oke saja. Nah, kita bisa dilihat di sini. Kita bisa konfigurasi di sini, teman-teman. Teman-teman, di sini sama saja ya untuk konfigurasinya, cuman untuk real device itu, untuk switch kan tidak ada tampilannya ya, jadi
Teman-teman, ini sebenarnya sama saja untuk konfigurasinya, cuman untuk real device itu, untuk Swiss kan tidak ada tampilannya, jadi bisa menggunakan remote ini teman-teman. Oke, teman-teman mungkin kurang kelihatan untuk teks TLI nya atau Linux nya. Teman-teman bisa masuk kepada option, lalu preference, pada font, lalu di sini ada CLI, jadi teman-teman bisa ubah menjadi lebih besar. Oke, di sini kita akan menggunakan 18 aja, lalu play. Kita coba buka lagi. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini sekarang sudah besar. Oke, teman-teman, itu untuk remote dari Cisco Packet Tracer. Untuk video selanjutnya, kita akan mencoba belajar perintah dasar-dasar Cisco Packet Tracer. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba belajar yang namanya perintah dasar Cisco ya teman-teman. Oke, di sini kita hapus dulu saja untuk visinya, lalu pencet ini dan ini. Oke, di sini kita akan belajar perintah dasarnya, lalu kita buka saja pada teks CLI. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada simbol lebih besar ini artinya adalah kita masuk kepada mode user atau clever user ya teman-teman. Teman-teman bisa coba ketikkan tanda tanya. Nah, pada user ini kita terbatas untuk melakukan konfigurasi. Sebenarnya ini tidak bisa konfigurasi, cuman kita memakai pada enable dan ping dan lain-lain. Itu untuk pada mode user. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya mode privilege, yaitu kita ketik di sini enable begini, lalu enter. Nah, untuk tanda pagar ini artinya kita masuk pada mode prevalence. Mode prevalence ini kita bisa menggunakan komen yang lebih banyak teman-teman dan lebih leluasa, yaitu kita coba saja ketikan tanda tanya. Oke, di sini ada more. More ini adalah lebih, teman-teman bisa ketikkan enter. Nah, untuk ketikan enter itu teman-teman bisa melihat satu komen di bawah tadi. Misalkan di sini tadi show, lalu ketikan enter, nanti baru ada komen SSH untuk memunculkannya. Nah, untuk yang kedua itu bisa memakai spasi. Nah, untuk spasi ini
untuk memperlihatkan lebih banyak daripada enter tadi. Nah, untuk enter tadi itu cuman satu, bisa dilihat sendiri untuk memunculkannya. Lalu untuk lebih banyak itu kita pencet spasi saja. Teman-teman bisa kita lihat sendiri, untuk kita masuk pada mode privilege ini banyak komen yang bisa kita pakai. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada yang namanya mode global configuration, yaitu kita masukkan saja komennya, itu adalah John T, lalu enter. Nah, kalau ada tulisan config, nah itu artinya kita sudah masuk kepada mode ke configuration, yaitu dimana di sini itu kita mengkonfigurasi semua yang mau kita konfigurasikan. Coba kita tanda tanyakan. Di sini banyak banget untuk komet-kometnya. Kita spasi lagi, lalu banyak di sini. Nah, untuk tadi di menu prevalence, kita coba ketikkan X untuk kembali. Nah, pada mode prevalence ini teman-teman cuman bisa menggunakan komen-komen yang ini, tapi tidak bisa melakukan konfigurasinya atau mengubah isi datanya. Nah, untuk mengubah isi datanya, yaitu adalah kita masuk kepada mode global configuration. Kita masuk pada begitu ya teman-teman untuk perintah dasar. Nah, ini perintah dasar ini teman-teman harus tahu, tidak harus dihafal juga, cuman nanti teman-teman akan tahu sendiri. Begini ya teman-teman. Nah, untuk di video selanjutnya kita akan mencoba belajar singkatan perintah dasar Cisco, yaitu seperti tadi yang EX tadi. Kita ketik conti. Selanjutnya kita ingin mencoba menambahkan password agar bisa lebih terjaga keamanannya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa ketikkan enak, lalu tab. Nah, lalu kita ketik di sini enable pass, lalu tab lagi. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan menu tab untuk lebih mempercepat ngetiknya. Di sini kalau sudah masuk ke enable password, teman-teman bisa langsung memasukkan passwordnya yang diinginkannya. Misalnya di sini satu 007, misalnya kita langsung enter, lalu kita langsung exit aja.
exit. Password itu agar bisa menjaga agar tidak kena hack ya teman-teman. Tekan menu. Teman-teman bisa ketikkan saja so run, lalu enter. Nah, di sini untuk muncul password yang teman-teman tulis. Untuk mengetahui perintah yang kita gunakan, yaitu teman-teman sebenarnya untuk password yang tadi kita coba yang enable password itu kurang aman ya teman-teman, karena masih bisa dihack. Nah, untuk lebih amannya teman-teman bisa coba ketik di menu preference ini lalu enter. Nah, di sini kita masukkan enable secret, lalu kita masukkan enable secret 1 2 3, lalu enter. Kita exit lagi. Kita exit. Nah, kita coba masukin enak. Kita bisa masukin password yang pertama. Ya, kalau yang kayak gini teman-teman, kita menggunakan password yang enable secret ini lebih aman lagi kalau kita mau lihat data yang tadi kita cari, yang sauran ini. Nah, kalau yang awal itu yang kita menggunakan enable password, kalau kita ketik saurat itu akan muncul passwordnya. Kalau menggunakan enable secret, kita ketik run. Nah, di sini tidak bakal muncul ya teman-teman. Di sini passwordnya akan seperti ini, simbol yang acak. Kalau enable password itu tadi passwordnya 107. Nah, kalau yang enable secret itu passwordnya seperti ini. Nah, kalian juga bisa mengubah tampilan yang password ini yang 107 tadi menjadi seperti, teman-teman juga bisa mengubah tampilan yang enable password ini yang 107 tadi menjadi seperti yang enable secret. Tadi kalau ada kesalahan. Lalu kita masuk ke global konfigurasi, kita ketik lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan service password
Lalu kita tulis Enertion, lalu kita enter, terus kita tulis Sauron, lalu kita exit dulu. Nah, baru kita ketik Sauron di Freelance. Nah, teman-teman bisa lihat di sini menu pasportnya sekarang berubah, tidak 107 lagi, tapi angka acak seperti yang script. Nah, jadi walaupun tadi kita sudah mengencrypt yang enable password ini, dan yang tadi yang password 107 itu masih bisa dihack. Nah, gimana cara bisa? Nah, kalian bisa klik cari di sini Cisco password decrypt, lalu kita cari yang masukin aja password yang tadi udah di copy, nah enter. Nah, teman-teman, di sini bisa ketahuan, bisa terlihat di sini ada 107, dan lalu kita tambahkan password originalnya adalah 107, jadi masih bisa dilacak. Jadi ini belum terlalu aman pada router. Kita dihapus dulu switchnya, kita delete, kita bisa tambahkan routernya yang paling akhir, yaitu yang 2811, lalu switchnya yang paling depan, lalu ada PC, lalu kita sambungkan menggunakan kabel yang bergambar petir ini. Yang pertama kita sambungkan ke sini, lalu kita sambungkan. Nah, oke, teman-teman tahu ya bahwa yang ada di itu sudah berbeda segmen. Nah, yang PC di sebelah sini dan PC sebelah sini itu sudah berbeda segmen ya, teman-teman. Nah, video kemarin kita mengkonfigurasi menggunakan FA yang ada di sini ya, teman-teman. Kita nyalakan di sini nantinya. Tapi untuk yang seperti ini dari Cisco ya, teman-teman. Nah, untuk di realnya kita menggunakan CLI. Nah, di sini karena ini kita ada di menu konfigurasi, jadi kita ketik exit, kita ketik exit lagi, exit. Nah, teman-teman, tadi sudah tahu ya
untuk melakukan konfigurasi itu ada di menu global konfigurasi, sedangkan di sini ada di menu user. Kita masuk dulu ke menu konfigurasi lalu enter, kita ketik enak, lalu tab enter. Nah, kita ketik juga lagi enter. Nah, kita sudah berada di menu global konfigurasi. Nah, tapi sebelum konfigurasi kita harus pikirkan dulu IP yang mau kita pakai itu berapa. Nah, kita tambahin di sini, kita contohnya 10.10.10.0/24. Nah, lalu untuk di segmen yang kedua, untuk si visi ini kita masukin IP address-nya 20.20.20.0/24. Nah, oke. Jadi IP ini digunakan untuk network segmen yang pertama yang di sini, menggunakan IP 10.10.10/24. Dan untuk yang IP yang ini, visi yang di sini yang segmen kedua itu IP-nya 20.20.20/24. Untuk IP FA00 itu kita tambahkan di sini juga 1. Visi 4 kita pakai .2. Untuk visi 5 kita menggunakan .3. Nah, seperti yang kemarin sudah kita bahas, teman-teman. Lalu untuk visi 6 menggunakan .2. Dan untuk FA01 nya menggunakan .1. Nah, saja kita konfigurasi. Nah, di sini kita sudah ada di menu global konfigurasi. Taruh. Kita potong aja nanti. Bisa ketinggalan semua, Cok. Kurang sinyal berarti. Ini juga kita coba. Nah, di sini kita ketik saja int interface. Kita tulis FA 0 enter. Kita ketikkan no shutdown. No shutdown ini untuk mengaktifkan jalur yang sini ya, teman-teman.
lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini sudah hijau. Kita exit, lalu kita masuk lagi ke interface yang ini, yang FA01 lalu enter, lalu kita tulis lagi no shutdown, lalu enter. Nah, bisa dilihat di sini juga sudah hijau semua. Nah, kita exit, kita langsung saja melakukan konfigurasi. Kita akan konfigurasikan FA00 dulu. Kita tulis INT, lalu tab. Nah, kalau udah kita tulis lagi, lanjutin FA00, enter, lalu kita isi IP AD, lalu kita tab. Nah, kita masukkan IP address yang FA00, yaitu isinya 10.10.10.1. Lalu kita tambahkan slash 24, tapi kita ganti jadi 255.255.255.0. Oke, enter. Nah, kita keluar masuk ke interface FA01, terus INT, kita isi FA01, enter, lalu kita isi lagi kayak tadi IP AD, lalu di tab, dan di sini kita isi IP addressnya yang 20.20.20.1. Nah, slashnya kita ganti jadi 255.255.255.0. Nah, lalu kita enter lagi. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke exit. Nah, kalau udah, kita bisa exit kembali. Nah, kita konfigurasi. Nah, untuk tahu IP apa saja yang tadi kita konfigurasi, teman-teman di sini ketik show IP interface. Iya. Nah, lalu enter. Nah, di sini teman bisa lihat di sini sudah muncul IP-nya. Kalau FA00 ini sudah bisa terhubung
Nah, FA01 juga sama, sudah bisa terhubung, yes. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada VC ya teman-teman. Nah, di sini kita ke menu desktop, terus IP configuration. Nah, di sini masukin IP-nya yaitu 10.10.10.2. Lalu untuk subnet max-nya itu kita ganti jadi 255.255.255.0. Nah, lalu di default gateway-nya kita ganti yaitu 10.10.10.1. Nah, oke. Sudah, lalu lanjut ke VC 3. Lalu masuk ke desktop, kita masukkan 10.10.10.10.3 enter. Nah, lalu subnet max-nya diganti jadi 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya kita ganti jadi yang tadi 10.10.10.1. Nah, kita ini titik 2, lalu ini titik 3. Nah, kita lanjut lagi ke segmen yang kedua, yaitu VC yang kedua. Yang di sini kita konfigurasi menggunakan IP yang 2020. Kita langsung saja masukkan IP-nya 20.20.20.2. Lalu di enter. Nah, lalu subnet max-nya kita ganti 255.255.0. Nah, lalu default gateway-nya kita ganti juga jadi 10.20.20.1. Kita coba kirim pesan dari VC yang ini ke sini. Nah, kalau di sini ada bacaan successful ya berarti udah benar. Nah, kita coba lagi dari sini ke VC yang ini. Nah, successful. Nah, kalau di sininya sudah sukses, kita coba lagi dari VC ini ke VC 6. Kita selanjutnya ada perintah teman-teman ke router, lalu ke CLI. Nah, setelah sudah ini di sini kita masuk ke interface. Nah, kita lanjutkan FA 00. Kita enter, langsung masuk ke menu global konfigurasi. Kita masuk konti, lalu kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke interface. Contohnya FA 00. Bentar. Nah, untuk keluar dari menu konfigurasi ini, FA00 ini bisa menggunakan exit ya, seperti ini. Nah,
tapi ada cara lain yang untuk perintah N. Nah, kita masuk lagi contohnya ke interface FA01. Nah, lalu di sini kita lanjutkan. Kita sudah di interface FA01 karena tadi sudah yang interface FA01, lalu kita bisa ketik, langsung ketik N. Nah, langsung bisa keluar dari menu prevalence. Jadi nggak keluar satu-satu, langsung keluar ke menu yang sebelumnya, yang awal. Nah, oke teman-teman, sekian dari video hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata maupun apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.